Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adakah yang tidak hadir? Iya ya, hadir semuanya ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketuanya boleh dipimpin untuk berdoa dulu. Hai teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Oke. Anak-anak udah pernah dengar tepuk semangat belum? Belum ya? Oke. Sekarang bukan kita ya. Bulan pengen kita tepuk semangat dulu. Nah, caranya kayak gini. Tepuk semangat. Semangat. Terus tepuk tangan. Itu aja. Bisa? Oke, yuk. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, kemarin Ibu baru belajar dari suatu padepokan yang mengajarkan 7 jurus. Nah, kali ini Ibu ingin mengajarkan jurus yang keempat, yaitu jurus apa? Jaga konsisten. Oke, jaga konsistensi. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu pengertian konsistensi? Konsisten. Yang melakukan yang dilakukan dengan konsisten. Oke. Nah, di sini ada kalimat selamat datang. Nah, siapa nih yang mau baca? Ada yang mau baca? Oke, silahkan Mbak. Selamat datang di Lembah Bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman habit lob akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, jadi sekarang kita akan melawan siluman apa? Habit lob. Habit lob. Oke, yang mana habit lob itu memberikan dampak negatif pada diri kita ya. Jadi kita harus melawan agar mempunyai apa? Kebiasaan yang konsisten, yang positif. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Bulan ingin kita bernyanyi dulu. Oke, biar lebih semangat lagi, sebelum kita masuk ke materi, kita mau bernyanyi dulu ya, nggak apa-apa ya? Oke, boleh berdiri dulu? Diikutin gerakannya ya. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, akan mendeteksi apa emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, jauhi koneksi, Putar. situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggerakkan tempat bertumbuh harapan bersama ayah
semuanya. Silakan duduk. Sekarang untuk aktivitas pertama, Ibu pengen nih kita bermain dulu ya. Nah, silakan berpasangan sudah. Sekarang sweet. Nah, sweet ya. Siapa yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Silakan. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sudah? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Lakukan sweet sudah. Yang A tugasnya mengepalkan tangan. Yang jadi A siapa tadi? Oke, yang A mengepalkan tangan ya. Mengepalkan tangan sekuat mungkin seolah sedang memegang benda berharga. Nah, yang bagian B bertugas untuk membuka kepalan tangan. Caranya bebas. Mau pakai nyakar, mau pakai nyubit, mau pakai apa, terserah ya. Caranya bebas. Yang penting sampai tangan itu terbuka. Nah, nanti kira-kira ada nggak yang bisa terbuka? Gitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita siap-siap dulu ya. Sudah siap-siap yang A? Silakan dikepalkan tangannya. Oke, sudah. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan ya. Kita coba nanti adakah yang berhasil? Oke. Bulan kasih waktu, bulan kasih hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada yang berhasil membuka? Mas Aib, ada lagi? Oke, Mbak Nia. Ternyata ada 2 yang berhasil. Nah, sekarang kita berganti ya. Nah, B tadi bertugas membuka kepalan tangan A ya, sudah. Sekarang pada ronde kedua, gantian B yang mengepalkan tangan. Yang B sekarang yang mengepalkan tangan. A yang membuka. Tetapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan. Oke? Kalau tadi kan yang A ya yang ngepal. Yang B boleh buka dengan cara apapun ya. Boleh dicakar, boleh dicubit dan sebagainya. Nah, sekarang tugasnya A ya berarti ya. Tugasnya A membuka kepalan tangannya B, tidak boleh memegang tangannya. Nah, gimana cara kalian? Gitu ya? Sudah siap? Sudah siap? Oke, bulan kasih hitungan. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Apakah kalian mau merayu? Apakah kalian mau ngajak untuk makan atau apa? Terserah caranya, yang penting tidak boleh menyentuh. Sudah kebuka, oke. Ada yang sudah kebuka, ada lagi? Belum ya? Ibu hitung sampai hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oh, terbuka. Oke, ada yang berhasil terbuka lagi. Sekarang kita berdiskusi, kita menggali makna ya. Nah, di sini ada lembar, nanti kalian kerjakan yang berhubungan dengan permainan ini tadi. Boleh dibantu ke belakang? Ke belakang ya. Mbak Nia, Mbak Puput. Jadi yang pertama tadi yang untuk B, yang pertama ya. Jadi yang jawab hanya B ini. Apakah mudah membuka tangan A? Yang pertama ya. Yang permainan pertama tadi. Nah, apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Silahkan ditulis. Yang pertama tadi. Yang bertugas menjadi B ya. Berarti yang membuka dengan bebas caranya tadi. Boleh dicakar, boleh digigit. Berhasil apa enggak? Silahkan ditulis. Namanya nama lengkap. Ya, nama lengkap. Sudah? Topiknya apa? Topiknya hari ini jaga konsistensi. Jaga konsistensi.
Sudah? Lanjut yang kedua. Nah, sekarang pertanyaan untuk A. Mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya dengan kuat-kuat, semakin dipaksa, semakin dia kuat mengepalkan tangannya? Alasannya apa? Silakan ditulis di situ. Sudah? Yang nomor 3, yang ronde kedua ya, yang tadi bertukar, yang A jadi B, B jadi A. Pertanyaannya untuk A. Apa yang dilakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Nah, tadi kan ada yang berhasil ternyata ya. Gimana caranya tadi? Nah, boleh dituliskan di situ. Dan yang keempat, mana yang lebih mudah? Apakah pada ronde pertama dengan kontak fisik, dengan kalian memaksa, dengan kalian mencakar, atau ronde yang kedua tanpa menyentuh? Kalian mungkin dengan ucapan, kalian mungkin dengan pujian, atau mungkin dengan rayuan. Nah, menurut kalian dengan cara yang mana kalian mudah membukanya? Gitu. Sudah? Sudah? Yang terakhir adalah, dalam kehidupan sehari-hari, cara mana sih yang sering kita lakukan? Nah, kita melakukan sesuatu hal itu atas kesadaran atau keterpaksaan. Yang mana yang paling banyak kita lakukan dalam keseharian kita? Seperti itu. Sudah? Oke. Sekarang boleh lihat ke slide di depan, ke layar di depan. Apa yang terjadi ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu? Tertekan, tidak mau, tidak nyaman. Ada lagi? Iya. Apa yang terjadi ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu? Tidak nyaman, marah. Oke. Terus, apakah kita akan menolak atau malah melakukan dengan senang dan semangat? Menolak. Oke. Nah, tadi kita bermain itu adalah antara kesadaran dan paksaan. Nah, jadi ketika kita dirayu, itu kan berarti kita sadar ya. Dengan sendirinya kita membuka tangan, membuka kepalan tangan kita sendiri. Tapi ketika kita dipaksa, tadi kita digigit, tadi kita dicakar, enak nggak tangan kita? Enggak. Tadi ada yang berhasil kayaknya. Yang pertama siapa? Mas Ayib ya? Kamu apain tadi, Mas? Oh, tarik paksa. Oke. Jadi mengapa sih kita tuh nggak suka dipaksa dan diperintah? Nah, jadi di situ kebutuhan dasar manusia itu sejatinya kita ingin dihargai ya, dan kita ingin mempunyai kemerdekaan. Seperti itu. Nih, kalian boleh lihat di slide ini. Kalau kalian lihat ada banner, hati-hati jangan lihat ke kiri. Kalian justru melihat atau tidak? Melihat. Awas ada, apa ya bahasanya? Awas ada anjing gitu. Kalian melihat atau pergi? Melihat. Oke. Jadi perintah itu akan diabaikan dan larangan menjadi perintah, menjadi rekomendasi. Seperti itu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, ini ketika kita belajar, sadar, kita dengan keinginan kita sendiri, enak nggak belajarnya? Tapi ketika kita belajar dipaksa, apa yang akan terjadi? Nggak enak. Ada di sini yang di rumah dipaksa untuk belajar? Oh, tidak. Oh, ada. Oke. Oke. Sekarang, Ibu pengen kita beranalogi kreatif. Bayangkan, kalian sedang menyalakan api unggun ya? Sudah membayangkan? Nah, saat api baru menyala, kamu harus rajin meniup, menambah kayu, dan menjaga bara api agar tidak padam. Jika kamu berhenti sebentar, apa yang akan terjadi? Api akan padam. Oke. Nah, api itu diibaratkan semangat kita yang nggak pernah padam. Jadi bukan soal seberapa besar kamu memulai, tapi seberapa sering kamu mau terus menyalakan semangatnya, sedikit demi sedikit setiap harinya. Lama-lama menjadi bukit. Oke. Nah, ini ya. Tadi ada yang sudah jawab.
Apa sih konsistensi itu? Nah, jadi konsistensi adalah hal ataupun yang kita lakukan sesuatu secara teratur dan berulang-ulang, meskipun kadang terasa sulit atau membosankan. Konsistensi yaitu kebiasaan yang dijaga setiap hari. Oke. Oke. Gambar apa itu? Video apa itu tadi? Oke. Pada video tersebut, pemeran sudah siap akan melaksanakan sholat. Nah, tiba-tiba emaknya teriak menyuruh pemeran itu sholat. Apa reaksinya? Nggak jadi sholat. Nah, awalnya dia sadar, tapi akhirnya dipaksa. Akhirnya mau melakukan nggak? Enggak. Oke. Terus, mengapa pemeran berperilaku seperti itu? Karena dipaksa. Apakah kalian mempunyai pengalaman yang sama? Pernah. Siapa yang mau bacakan maju? Mbak Niken? Oke, silahkan. Nanti, kalau temennya selesai membacakan, ketika Bulan bilang, dikasih apa? Nanti kalian bilang, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya? Bisa nanti bareng sama Mama Bulan. Silakan dibaca. Apakah mudah membuka tangan A? Jawabannya adalah tidak. Mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat? Karena A menjaga kepala yang berharga tersebut. Oke. Apa yang dilakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Yaitu menggeliti si B dan merayunya. Mana yang lebih mudah, apakah ronde ke-1 atau kedua? Yaitu ronde kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita temui? Yaitu cara kedua. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Yang bareng dong, yang bareng. Ulangi. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yang semangat dong. Oke. Jadi di sini kita masuk ke konsep yang namanya menjaga konsistensi. Itu kita harus tahu konsepnya bagaimana. Jadi ada 10 tombol ya, daya perintah dalam diri kita. Yang pertama ada kesenangan, ada kebanggaan, ada keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan juga makna. Nah, terus bagaimana sih kebiasaan terbentuk? Buatlah kebiasaan itu menjadi jelas. Nah, setelah itu menarik. Setelah menarik, buatlah kebiasaan itu menjadi suatu hal yang bagus. Ketika kita sudah berhasil melakukan, kita memberikan reward kepada diri kita. Contohnya mungkin beli gacoan buat diri kita karena pekan ini kita udah berhasil mengumpulkan tugas, kayak gitu. Terus EASA atau kemudahan, buatlah kebiasaan itu mudah untuk dilakukan. Jangan merasa terbebani, jangan merasa terpaksa, seperti itu. Nah, kalian boleh lihat di sini ada gambar orang lagi ngapain? Lari. Nah, pertama dia semangat. Di kemudian hari, semangatnya turun, lalu hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak konsisten, karena bosan. Oke. Jadi, di otak kita itu ada yang namanya otak reptil ya. Otak reptil. Itu kalau kita mau berbuat yang negatif atau bermalas-malasan, otak reptil kita tuh bermain di saat itu juga. Nah, ini semangat di awal. Nah, otak reptilnya tidak mau diam. Malasnya itu selalu datang untuk bahasanya membisikin kita, gitu ya. Nah, yang awalnya semangat, turun semangat, baterai motivasi semakin lemah. Berkelanjutan, dia memulai untuk mengatur dirinya lagi. Akhirnya dia membangun kesadaran kalau ini tuh penting. Aku harus menjaga kesehatan, aku harus mau lari pagi. Nah, akhirnya dari semangat, dia konsisten secara pelan-pelan, lalu dia setiap hari mau melakukan itu. Sekarang pertanyaan Ibu,
ketika kita mau melakukan sesuatu, berawali dengan semangat, terus habis itu turun, selesai nggak melakukan, atau semangat, habis itu pelan, tapi konsisten. Yang mana? Semangat turun. Semangat turun nggak dilakukan. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Kalau kita nih mau melakukan sesuatu hal konsistensi, yang baik itu yang pertama semangat, habis itu turun, selesai nggak dilakukan, atau semangat pelan, tetap konsisten dilakukan setiap hari. Oke, semangat pelan dilakukan konsistensi. Oke, good. Nah, di sini kita akan masuk di aplikasi ya. Kebiasaan apa yang ingin kalian pertahankan konsistensinya? Buatlah kartu konsistensi, bagaimana manfaat yang dihasilkan dalam satu pekan, lalu kalian harus membuat komitmen. Nah, ini Ibu bagikan lagi untuk lembar aplikasinya. Lebih ya? Kurang satu. Sudah? Sudah, oke. Silakan kalian tulis. Di situ Ibu menuliskan rencana kebiasaan tidur selama 7 hari ke depan. Nah, kira-kira jam berapa sih kalian mau tidurnya? Dan jam berapa bangunnya? Nanti kalian tulis setiap kalian bangun tidurnya. Nah, setiap kalian mau tidur itu jam berapa? Terus nanti misalnya dalam satu hari kira-kira besoknya bisa nggak ya? Dievaluasi, ada evaluasi. Gitu. Sudah? Apakah ada yang sudah? Ya, di sini sekarang. Oke, sudah ya? Sekarang Ibu pengen satu dari perempuan maju untuk menyampaikan yang hasil awal ya, yang di refleksi awal tadi, yang reaksi A dan B. Nah, siapa yang mau membacakan maju? Yang cowok, siapa yang mau maju buat bacain? Oke, Mas Ayib silakan maju. Silakan dibacakan. Rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. 1 hari ke depan jam tidur mulai dari jam 9. Bangun pukul 04.45. 2 hari ke depan jam 9. Bangun pukul 4.45. 3 hari ke depan jam tidur jam 20. Jam bangun 4.45. 4 hari ke depan jam tidur jam 9, jam bangun 4.45. 5 hari ke depan jam tidur 21, jam bangun 4.45. 6 hari ke depan jam 9, jam bangun jam 4.45. 7 hari ke depan jam 9, jam bangun 4.45. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih B. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, konsistensi adalah jembatan antara niat dan hasil. Maka teruslah berusaha sampai berhasil. Jadi ketika kalian jatuh, jangan sampai berhenti lagi ya. Kalian harus mencoba. Oke, tadi sudah yang perempuan ya, yang membacakan selamat datang. Sekarang yang cowok, siapa yang mau baca? Dengan suara yang lantang, yang semangat. Siapa yang mau baca? Oke, Mas Ayub, silakan. Selamat pendekar. Kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oke. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka keempat ini. Sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih ya untuk anak-anakku semuanya karena kalian sudah sangat kooperatif dalam jurus 4 ini, dalam materi hari ini. Pesannya Ibu, pokoknya kalian jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti konsisten ya. Kalau kalian belum berhasil untuk melakukannya, dicoba lagi sampai kalian berhasil. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, bulan akhiri, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.